Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, jemaah Id, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita di pagi yang indah ini bisa berkumpul bersama menikmati hangatnya sinar mentari dan segarnya udara pagi, sambil mengumandangkan tahmid, takbir dan tahlil sebagai ekspresi mengagungkan ilahi Rabbi dan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya pendekatan diri kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita bertakbir tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memanjangkan usia kita, dianugerahi kita hidup sehat sehingga bisa mengalami kembali Idul Adha di tahun ini. Saudara sekalian, tidak terasa lama waktu berlalu, masa berjalan, 1 tahun serasa sebulan, sebulan serasa seminggu, dan seminggu serasa sehari. Begitu singkat waktu kita rasakan, pertanda perjalanan hidup kita semakin cepat, umur kita semakin pendek, memangkas kesempatan berlama tinggal di dunia, dan kuburan yang kita benci kian hari semakin mendekati diri kita. Allahu Akbar. Pantas Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam satu surat pendeknya yang kita semua insyaallah hafal. Dalam surat Al-Asr Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati. Kita niatkan di dalam hati bahwa ibadah di pagi hari ini merupakan langkah awal kita memulai perjalanan hidup yang penuh ketaatan dan ketabahan, sebagaimana ketaatan para nabi dan para sholihin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha adalah saat kita diingatkan kembali kepada riwayat perjalanan seorang nabi tauladan, seorang nabi yang penuh dengan uswah hasanah, dengan ketekunannya mencari Tuhan pencipta sekaligus pemelihara alam semesta. Dialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dengan daya nalar yang kritis, Nabi Ibrahim melihat keberadaan alam semesta yang sangat indah dan teratur ini tidak mungkin kalau tidak ada penciptanya. Maka setelah pengembaraan pikirannya mencari Tuhan, maka akhirnya beliau menemukan jawaban seperti yang dinyatakan dalam kitab suci kita Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kemudian ketika dia melihat matahari, dia berkata, inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar
Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang maha pencipta langit dan bumi, dengan mengikuti agama yang lurus. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Quran Surat Al-An'am 78-79. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan tauhid Nabi Ibrahim adalah tauhid yang aktif, yaitu tauhid dengan diiringi oleh amal soleh dan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau melaksanakan salat dan zakat serta berbuat baik kepada sesama manusia, kepada bapaknya walaupun berbeda agama, tetap hormat, bahkan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat yang masyhur, Nabi Ibrahim senang memberi makan orang lain. Setiap makan beliau selalu ingin mengajak orang lain makan, walaupun harus berjalan jauh untuk menemukan orang yang mau diajak untuk makan bersama. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, beliau tunjukkan dengan berdakwah kepada keluarganya, kepada kaumnya, bahkan kepada penguasa pada zamannya. Beliau berdakwah dengan menyeru menghentikan menyembah kepada patung-patung dan hawa nafsu, dan menyeru untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nabi Ibrahim menerima konsekuensi dari